Selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini kita akan bedah sesuatu yang menurut saya dalam banget. Ada serangkaian tulisan dari teman satu meja yang, wah, jujur aja, tajamnya itu luar biasa. Tajam dan relevan banget kan? Banget. Isinya tuh nyorot sebuah ironi yang mungkin banyak dari kita rasain, tapi susah gitu ngomonginnya. Soal sekolah ya? Yah, kenapa institusi yang harusnya ngasah otak malah jadi tempat logika itu seolah-olah dimatiin. Betul. Dan misi kita di sini bukan cuma buat ngeluh kan, kita mau coba bongkar sampai ke akarnya. Kita lihat apa yang disebut sumber kita sebagai cacat logika sistemik. Dan juga bagaimana urusan suka nggak suka dari atasan, alias sentimen, itu bisa lebih kuat daripada profesionalisme. Tepat. Ini masalah yang kayaknya personal banget buat banyak orang. Sangat personal. Coba deh, Anda yang dengerin, ingat-ingat lagi. Pernah nggak sih ngerasa di sekolah, atau mungkin sekarang di kantor, kalau banyak nanya malah dianggap cari gara-gara? Dan kalau nurut aja, patuh, itu dianggap prestasi. Padahal mungkin kita nggak paham sama sekali. Nah, kita mau telusuri bareng-bareng. Kenapa penyakit ini bisa begitu mengakar di sistem kita? Oke, kita mulai dari satu kutipan kunci dari sumber kita. Ini benar-benar nusuk banget. Bunyinya gini. Di ruang-ruang belajar yang dikeramatkan, logika seringkali mati secara perlahan. Wow. Kuat banget ya gambarannya. Bukan karena muridnya nggak pintar, tapi karena sistemnya. Sistemnya lebih menghargai kepatuhan. Persis. Dan ini diagnosa awalnya. Sumber kita menyebutnya cacat logika struktural. Struktural ya, bukan personal. Bukan. Ini bukan salah Pak Guru A atau Ibu Guru B. Ini penyakit di sistemnya. Jadi, logika yang harusnya jadi alat buat katakanlah membedah dunia, malah jadi sekedar daftar hafalan. Yang penting hafal definisinya gitu. Iya, yang penting tahu definisinya, bukan cara kerjanya. Yang penting ikutin prosedurnya, bukan kenapa prosedur itu ada. Jadi kelihatannya benar tapi dalamnya kosong. Begitu. Tepat sekali. Nah, dari sinilah lahir apa yang disebut rasionalitas semu. Rasionalitas semu, oke. Juga bayangin gedung yang luarnya megah, arsitekturnya keren, tapi fondasinya dari kerupuk. Hancur dong kalau ada guncangan dikit. Nah, itulah rasionalitas semu. Sekolah kan dari luar kelihatan logis banget. Ada kurikulum, jadwal, ujian, kelihatan terstruktur. Iya. Tapi kalau semua itu dijalankan cuma demi kepatuhan, bukan pemahaman, ya fondasinya itu kerupuk tadi. Begitu kena masalah dunia nyata, ambruk. Fondasi kerupuk? Analogi yang pas banget. Terus ini yang bikin saya penasaran, ini semua terjadi gitu aja, nggak sengaja. Atau jangan-jangan, memang didesain begitu. Nah, itu dia. Disitulah argumen sumber kita jadi makin dalam. Menurut mereka, ini bukan kecelakaan. Ini sebuah fungsi. Fungsi. Maksudnya? Mereka mengacu pada pemikir Louis Althusser. Sekolah itu katanya adalah aparatus ideologis negara. Wah, berat istilahnya. Sederhananya gimana tuh? Sederhananya, tujuan utama sekolah yang tersembunyi itu bukan buat menciptakan pemikir bebas, tapi untuk mereproduksi tatanan sosial yang sudah ada, lengkap dengan hierarkinya. Jadi logika yang diajarkan itu bukan logika untuk bertanya dan membongkar, tapi Logika untuk patuh. tepat. Logika ketertiban, bukan logika pembebasan. Dan cara kerjanya di lapangan simpel banget. Otoritas disamakan dengan kebenaran. Ah, apa kata kepala sekolah itu benar. Apa yang ada di buku paket itu benar. Argumen nggak dinilai dari isinya, tapi dari siapa yang ngomong.
Itu kan sesat pikir ya, fallacy of authority. Betul. Tapi ini bukan lagi sekedar kesalahan individu, ini sesat pikir yang dilembagakan oleh sistem. Tunggu. Tapi kan wajar ya kalau kita lebih percaya kepala sekolah daripada murid? Maksudnya, di mana batasnya antara kita menghormati otoritas dengan fallacy yang dilembagakan ini? Pertanyaan bagus sekali. Batasnya ada di justifikasi. Menghormati otoritas itu oke, tapi ketika otoritas itu menolak ngasih alasan logis dan cuma bilang pokoknya begini, nah disitulah kita masuk ke wilayah fallacy. Oke. Dan kenapa para pengajar sering begini? Sosiolog Pierre Bourdieu punya istilah yang pas banget di sini. Habitus. Habitus, pernah dengar? Itu semacam autopilot yang diinstal sistem ke diri para guru ini. Bisa dibilang begitu. Berpikir dan bertindak yang udah mendarah daging. Mereka mereproduksi sistem yang sama tanpa sadar. Dulu mereka dididik patuh, ya sekarang mereka mendidik muridnya untuk patuh juga. Terjadi otomatis ya? Otomatis, tanpa niat jahat, tapi dampaknya, kata Bourdieu, bahaya banget. Dia menyebutnya kekerasan simbolik. Kekerasan tapi simbolik. Gimana tuh maksudnya? Disebut kekerasan karena itu memaksa dan membungkam potensi seseorang. Tapi simbolik karena korbannya, bahkan pelakunya, sering nggak sadar. Nggak sadar kalau sedang menekan atau ditekan. Iya, mereka malah ngerasa, oh ini demi kebaikan, atau ini kan bagian dari pendisiplinan. Padahal, menurut sumber kita, nalar kritis mereka itu lagi diamputasi pelan-pelan. Oke. Ini kan teori-teori besarnya ya, Althusser, Bourdieu. Sangat masuk akal di level makro. Tapi saya jadi penasaran, gimana sih wujudnya kekerasan simbolik ini kalau kita lihat di sekolah gitu, di hari biasa? Tentu. Dan disinilah analisisnya jadi nusuk banget. Sumber kita nunjukin di banyak sekolah, kompas buat ambil keputusan itu bukan lagi logika, Terus apa dong? tapi sentimen, perasaan suka dan gak suka dari pimpinan. Wah, Jadi relasi kerja yang harusnya profesional berubah jadi relasi psikologis. yang penting atasan seneng gitu ya. Tepat. Kinerja itu diukurnya bukan dari kualitas ngajar, tapi dari kenyamanan emosional atasan. Ada istilah itu. Apakah kamu orang yang nyenengin, nggak banyak nanya, tahu diri? Nah, ini melahirkan budaya beracun, emotional compliance. Kepatuhan emosional. Orang patuh bukan karena yakin aturannya benar, tapi karena takutnya disukai, takut dikucilkan. Dan dari sini, saya tebak, pasti muncul favoritisme. Yang jago menjilat dapat promosi, yang kritis malah disingkirkan. Anda menangkapnya dengan sempurna. Dan ada sisi yang lebih gelap lagi, Oh, ada lagi. yaitu lahirnya pungli yang dinormalkan. Pungli, pungutan liar. Iya, tapi ini bukan pungli yang terang-terangan. Ini pemerasan yang disamarkan pakai bahasa kekeluargaan. Sumber kita kasih contoh, kontribusi yang diminta dari bawahan. Dalihnya buat acara bersama atau hadiah atasan atas nama solidaritas. Permintaan yang susah banget ditolak. Kalau nolak, langsung dicap nggak solid, nggak loyal. Itulah senjatanya. Dan siap-siap aja deh dikucilkan sama pimpinan. Dalam ilmu sosial, ini disebut rent-seeking micro. Kekuasaan personal dipakai buat meras keuntungan kecil-kecilan dari bawahan. Dan karena dibungkus bahasa kebersamaan, korbannya bahkan nggak berani bilang kalau itu pemerasan. Cuma ngerasa nggak enak aja buat nolak. Gila, ini relate banget dengan banyak cerita di tempat kerja, bukan cuma sekolah. Sumber kita juga nyebut peran generasi tua dalam hal ini. Tapi mereka hati-hati ya, ini bukan soal umur. Benar, ini poin krusial. Bukan soal umur biologis, tapi soal pola pikir yang dibentuk rezim otoritarian masa lalu. Generasi yang tumbuh di bawah sistem yang menuntut kepatuhan mutlak, seringkali logikanya itu logika bertahan hidup, bukan logika mencari kebenaran. Makanya sering keluar kalimat sakti itu ya, kamu itu masih baru, belum banyak pengalaman. Atau mantra pamungkas. Dari dulu juga sudah begini. Seolah-olah pengalaman itu otomatis sama dengan kebenaran. Padahal enggak. Sumber kita menyebutnya dengan istilah yang pedes banget. Kemalasan kognitif yang disamarkan sebagai kebijaksanaan. Kemalasan kognitif. Berpikir kritis tuh capek loh, butuh energi. Jauh lebih gampang kan berlindung di balik senioritas. Padahal pengalaman tanpa refleksi itu bukan kebijaksanaan, itu cuma pengulangan yang menua. Pengulangan yang menua. Saya suka istilah itu. Jadi, konflik yang terjadi sebenarnya bukan tua lawan muda. Sama sekali bukan. Ini pertarungan abadi antara nalar yang bergerak, yang selalu bawa data baru, pertanyaan baru, Melawan
melawan kekuasaan yang membeku, yang nyaman dengan status quo dan terancam sama perubahan. Oke, jadi kita udah lihat penyakitnya, akarnya, gejalanya. Sekarang pertanyaan besarnya, terus ke nyata. Apa dampaknya buat kita semua kalau sekolah terus-terusan beroperasi dengan logika rusak ini? Dampaknya mengerikan dan jauh melampaui gerbang sekolah. Sumber kita berargumen, sekolah yang gagal melatih logika itu bakal melahirkan warga negara yang jadi mangsa empuk hoax. Masuk akal. Warga yang nggak bisa bedain mana opini, mana fakta. Dan yang paling parah, warga yang nganggap suara mayoritas itu sama dengan kebenaran. Ini udah bukan lagi masalah pendidikan ya, ini udah masuk ke jantung demokrasi kita. Tepat. Ada satu kutipan lagi yang menurut saya paling kuat dari semua tulisan ini. Apa itu? Demokrasi tanpa warga yang logis hanyalah pemilu 5 tahunan dengan kesadaran harian yang feodal. Coba kita berhenti sebentar di situ. Kesadaran harian yang feodal. Dalam kan? Itu deskripsi yang cukup menyeramkan. Artinya, kita bisa aja punya pemilu, tapi mental kita sehari-hari di kantor, di medsos, itu masih mental abdi dalam yang nggak berani ngebantah rajanya. Betul, kita punya ritual demokrasi, tapi cara kita berpikir dan berelasi masih feodal. Patuh sama siapa yang berkuasa tanpa berani nanya kenapa. Lalu apa jalan keluarnya? Apa kita cuma bisa pasrah? Untungnya sumber kita juga nawarin beberapa langkah konkret ya di tulisan rekonstruksi. Benar, ada 4 pilar utama yang ditawarkan. Yang pertama dan paling dasar, kembalikan logika sebagai fondasi. Maksudnya, setiap keputusan harus bisa dipertanggungjawabkan secara rasional gitu. Ya, nggak bisa lagi berdasarkan suka nggak suka, atau pokoknya saya maunya begini. Alasannya harus bisa diuji. Itu kedengerannya simpel, tapi prakteknya pasti susah banget. Yang kedua, ini favorit saya. Apa tuh? Bongkar mitos senioritas. Legitimasi itu harus datang dari kapasitas berpikir dan integritas, bukan cuma dari umur. Argumen harus lebih penting daripada jabatan. Nah, dan itu butuh keberanian dari dua sisi. Yang muda berani ngomong pakai data, yang tua berani dengerin tanpa ngerasa terancam. Betul. Pilar ketiga, Yang ketiga, mungkin paling vital, hancurkan budaya takut. Harus ada mekanisme aman buat siapa aja, guru, staf, murid, buat nyuarain kritik tanpa takut dihukum atau dikucilkan. tanpa jaminan keamanan psikologis itu, semua masalah cuma jadi bisik-bisik di belakang. Dan akhirnya meledak. Dan yang terakhir, Yang keempat, ini soal mengubah tujuan akhir. Geser tujuan dari stabilitas semu ke keadilan nyata. maksudnya, Institusi yang sehat itu bukan yang nggak pernah ada konflik. Itu mustahil. Institusi yang sehat itu yang mampu menyelesaikan konflik secara adil dan rasional. Kedamaian yang didapat dari membungkam semua orang itu kan kedamaian kuburan. Palsu. jadi kalau kita rangkum ya, kita udah lihat gimana cacat logika di dunia pendidikan itu bukan masalah teknis, tapi masalah struktural. Akarnya dalam, di relasi kuasa, ideologi, budaya senioritas. Dan kita lihat wujudnya di favoritisme, budaya diam, bahkan sampai pemerasan halus yang dinormalisasi. Dan pesan penutup yang paling kuat dari sumber kita adalah memperbaiki semua ini tuh bukan cuma urusan manajerial. Ini adalah sebuah tindakan politik. Politik dalam arti yang baik ya. Dalam arti yang paling mulia, ini perjuangan untuk menciptakan manusia yang merdeka berpikir, generasi yang berdaulat atas akalnya sendiri, bukan yang gampang digiring. Sebagai penutup, kami mau meninggalkan satu pemikiran provokatif untuk Anda renungkan. Ini kami kutip langsung dari manifesto Teman Satu Meja. Jika ruang belajar alergi pada pertanyaan, maka ia bukan ruang belajar, melainkan ruang pelatihan kepatuhan. Dan kami mau ngajak Anda bawa refleksi ini ke dunia Anda sendiri. Coba direnungkan sejenak. Di lingkungan Anda sekarang, entah itu kantor, organisasi, atau bahkan keluarga, apakah keputusan lebih sering dibuat berdasarkan logika yang bisa diuji? Atau berdasarkan sentimen suka dan tidak suka? Dan apa pelajaran paling penting yang Anda dapatkan dari situasi tersebut?